di sini saya akan memaparkan tugas critical book review saya dengan 3 buku pembanding yang masing-masing akan dijelaskan. Yang pertama, identitas bukunya, yang kedua, ringkasan buku, yang ketiga, kelemahan dan kelebihan, yang keempat, perbandingan pada buku. Yang pertama yaitu identitas buku. 1. Judul buku Korupsi, Integrasi, dan Hukum Tantangan Regulasi di Indonesia. Penulis Marjan Miharja SHMH. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Kota terbit Jakarta. Tahun terbit 2020. Cetakan pertama. Jumlah halaman 164 halaman. Jumlah bab 4 bab. ISBN 9786236761038. Lalu buku kedua, judul buku Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan. Penulis Wijayanto dan Ridwan Zahri. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota terbit Jakarta. Tahun terbit 2009, jumlah halaman 1149 halaman, ISBN 979225130. Lalu buku terakhir yaitu buku ketiga dengan judul buku Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Penulis Robert Kildgaard, Ronald McLean Abaroa, Halinsey Paris. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Kota terbit Jakarta. Tahun 2002. Cetakan ketiga dengan jumlah halaman 193 halaman. Jumlah bab 10 bab. ISBN 979461398. Saya akan membacakan ringkasan setiap buku. Buku pertama. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption. Bahasa Inggrisnya adalah corruption, korup, dan dalam bahasa Belanda corruptive. Setiap orang sebagai pelaku tidak pidana, korupsi memberi makna bahwa pelaku tidak harus berstatus sebagai pegawai negeri saja. Siapa saja, mulai dari pegawai negeri hingga mahasiswa, atau juga seorang kepala desa, korporasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun perkumpulan biasa. Berikut pendapat ahli hukum pengertian dari tindak pidana korupsi. Muhammad Ali berpendapat, korupsi dapat berupa yang pertama kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Yang kedua, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga, korup yaitu busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi yaitu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Koruptor yaitu orang yang korupsi. Menurut R. Subakti, dalam kamus hukum yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharudin Lopa menguraikan arti dari istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. Menurut ajaran Islam, korupsi dapat disamakan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang ada di tangan seseorang. Hal ini terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dinyatakan tentang korupsi itu, yaitu janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan cara mencari pembenarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa. Buku kedua. Problem dalam melakukan studi tentang korupsi adalah terbatasnya data yang tersedia untuk mengukur tingkat korupsi. Akan sangat sulit kalaupun bisa mendapatkan estimasi yang akurat berapa besar transaksi suap yang terjadi atau uang yang disalahgunakan. Untuk kasus-kasus yang sangat spesifik, misalnya korupsi dalam pengadaan alat tulis di kantor kelurahan, kita bisa melakukan investigasi yang cukup dalam dan mendapatkan data, tapi itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan data yang cukup akurat dan minim.
Selain itu, melakukan generalisasi untuk pertanyaan seperti bagaimana pengaruh korupsi dalam kinerja ekonomi atau apakah negara yang lebih korup adalah negara yang miskin tidak mungkin dilakukan dengan data studi kasus. Kabar baiknya, data tentang perbandingan tingkat korupsi antar negara sudah relatif tersedia. Ini membuat ruang untuk melakukan analisis empiris semakin besar. Indikator-indikator itu kebanyakan disusun dari hasil survei atas persepsi pelaku ekonomi tentang adanya korupsi di negara tempat mereka melakukan aktivitas. Dua survei yang paling populer adalah yang pertama, Indeks Persepsi Korupsi disusun oleh Johan Graf Lamsorp, dipublikasikan oleh Transparency International. Selanjutnya kita sebut sebagai indeks TI. Indeks ini memiliki skala 0/10 dengan skor lebih tinggi mencerminkan tingkat korupsi yang rendah. 2. Indeks kontrol atas korupsi disusun oleh Daniel Kaufman dan lainnya, bagian dari indikator pemerintah global terbitan Bank Dunia. Selanjutnya kita sebut indeks Kaufman. Penanggulangan korupsi. Ketika terdakwa dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan kemudian Hakim Agung memutuskan jenis dan intensitas hukuman yang harus dijalani, pada dasarnya keputusan tentang jenis dan intensitas hukuman diterapkan untuk menciptakan efek jerah. Namun demikian, secara konseptual, penetapan hukum pada pelaku kejahatan ternyata memiliki banyak manfaat sebagai berikut. Yang pertama, general deterrence benefit atau efek jerah secara umum, yaitu dampak dari hukuman adalah memberikan sinyal untuk mengurangi hasrat dari pihak ketiga untuk melakukan korupsi maupun tindak kejahatan. Yang kedua, specific deterrence benefit atau efek jerah secara khusus, yaitu pengenaan hukuman yang akan menyebabkan si pelaku jera untuk tidak lagi mengulang perbuatannya. Yang ketiga, incapacitation benefit atau manfaat penahanan, yaitu bahwa masyarakat terbebas dari kemungkinan tindak kejahatan yang dilakukan si pelaku ketika yang bersangkutan ditahan di rutan. Yang keempat, punishment benefit atau manfaat hukuman, yaitu upaya untuk membebani si pelaku dengan biaya sebagai reaksi atas perilaku yang merugikan masyarakat. Yang kelima, rehabilitation benefit atau manfaat rehabilitas, yaitu pengiriman pelaku kejahatan ke penjara untuk kemudian dibina dan diberikan keterampilan agar di masa datang yang bersangkutan bisa memilih mata pencaharian yang baik dan terjauh dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Yang keenam, restitution benefit atau manfaat pemulihan kegiatan akibat tindak pidana, bisa berbentuk pembayaran uang ganti rugi kerugian yang harus dibayar kepada pihak-pihak yang dirugikan. Upaya untuk membuat jera pelaku korupsi dan menurunkan hasrat melakukan korupsi di masa datang ditempuh dengan penetapan peraturan yang mengatur tentang masalah korupsi. Pasca reformasi, korupsi diatur berturut-turut di Undang-Undang 31 tahun 1999 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hukuman minimum adalah penjara 1 tahun atau denda 50 juta rupiah, sementara hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup atau denda sebesar 1 miliar rupiah atau penjara selama 20 tahun. Meski terdapat panduan yang jelas tentang intensitas hukuman untuk berbagai tipe pelanggaran korupsi, kenyataan menunjukkan bahwa tuntutan jaksa maupun hakim jauh lebih ringan daripada panduan yang diberikan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Buku ketiga. Korupsi adalah masalah dunia, tetapi berbagai negara di dunia, korupsi paling banyak dijumpai di tingkat lokal dalam pemerintahan daerah. Sebagai contoh, menurut sebuah penelitian di Jepang, jumlah pegawai pemerintah provinsi 3 kali lipat jumlah pegawai pemerintah pusat. Tetapi, kasus korupsi yang dilaporkan 15 kali lipat dan jumlah pejabat yang ditangkap 4 kali lipat. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan beraneka ragam, sama beragamnya dengan bermacam kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Yang pertama, suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak. Yang kedua,
Untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah, berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kepolisian seringkali karena telah disuap, pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya. Yang keempat, pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas, bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit. Yang keenam, dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat. Yang ketujuh, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi. Kedelapan, petugas pajak memeras warga atau lebih sering lagi bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan uang suap. 9. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi. Di seluruh dunia, pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nomor 1. Ada beberapa alasan yang dikemukakan orang, salah satunya adalah korupsi sudah demikian merajalela sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa di pihak warga masyarakat dan membangkitkan tekad baru di kalangan politis untuk pemberantasannya. Tetapi mengapa korupsi semakin merajalela? Salah satu sebab yang dikemukakan adalah perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mudah tergoda oleh perolehan ekonomi dibandingkan dengan masa yang sudah. Dalam jangka panjang, warga masyarakat pada umumnya mengharapkan persaingan politik dan ekonomi yang lebih terbuka akan mengurangi korupsi. Karena keduanya persaingan politik dan ekonomi yang lebih terbuka cenderung membatasi penggunaan monopoli secara sewenang-wenang, tetapi dalam jangka pendek, persaingan politik dan persaingan ekonomi akan melahirkan peluang untuk korupsi karena keduanya mengakibatkan perubahan yang cepat pada aturan main yang ada. Perubahan itu menimbulkan semacam persaingan bebas bagi semua tanpa ada aturan main. Kelebihan buku. Buku 1. Setiap halaman buku begitu tertata rapi, mulai dari halaman, judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, hingga daftar pustaka. Pembahasan pada buku tersebut sangat terstruktur, sehingga pola pikir pembaca menjadi terarah dan mudah untuk mengerti kalimat yang disampaikan. Di dalam buku ini, isi teori yang dijelaskan berkaitan dengan judul buku tersebut. Buku ini berjudul Korupsi, Integrasi, dan Hukum, Tantangan Regulasi di Indonesia. Dan di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana korupsi beserta hukum yang ada di Indonesia. Bahasa yang digunakan buku ini juga mudah untuk dipahami. Dalam buku ada beberapa materi yang dideskripsikan dengan menggunakan tabel, diagram, beserta contoh kasusnya. Dalam buku ada yang menggunakan bahasa Inggris dan langsung diterjemahkan, jadi memudahkan pembaca dalam memahaminya. Buku 2. Dalam buku ini juga judul dan pembahasan isi buku di dalamnya sangat berkaitan. Buku ini juga mudah dipahami bagi para pembacanya karena dalam buku ini memiliki kesederhanaan dalam bahasanya, jadi mudah untuk dipahami. Dalam buku ini juga menggambarkan secara utuh dalam deskripsinya karena teori yang diuraikan memiliki penjelasan dengan menggunakan gambar, grafik, dan tabel. Buku ini memiliki kesimpulan di setiap babnya. Buku ketiga. Sama dengan buku pertama dan kedua, buku ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi para pembacanya, memiliki bahasa yang unik namun dapat dipahami dengan terjemahan yang ada. Semua terasa rapi, dari mulai sampul, daftar isi, kata pengantar, hingga daftar pustaka. Terdapat beberapa contoh dan juga tabel. Kelemahan buku. Buku 1, beberapa warna tulisan pada buku ini kurang bagus, karena jika dilihat tulisannya seperti berbayang, sampul buku menggunakan warna gelap. Ini mempengaruhi ketertarikan pembaca dari segi kulit buku. Ada beberapa tulisan yang salah dalam pengetikan sehingga ada huruf yang kurang. Buku 2,
Ada beberapa kata dan kalimat yang menggunakan bahasa asing tapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sampul buku yang digunakan juga kurang menarik karena warna sampul yang digunakan menggunakan warna yang cukup cerah tapi terlalu sederhana. Walaupun terdapat perpaduan tulisan yang berwarna cerah, tapi tetap saja akan mempengaruhi minat pembaca. Buku 3. Sampul buku 3 ini terbilang yang paling gelap dari yang pertama. Pemilihan warna tulisan pada sampul terbilang mencolok dengan warna kuningnya. Perbandingan buku. Dari ketiga buku yang sudah saya baca dan sudah saya review, ketiga buku ini sama-sama menarik dengan pembahasannya yang sesuai dengan judulnya. Tapi saya sebagai reviewer lebih tertarik dengan buku yang pertama yang berjudul Korupsi, Integrasi, dan Hukum, Tantangan Regulasi di Indonesia. Buku pertama menarik karena buku ini tidak hanya membahas mengenai apa itu korupsi, bagaimana integritas dan juga hukumnya, tetapi di dalamnya juga menampilkan data-data berupa grafik yang menunjukkan tingginya kasus korupsi dan juga tindak pidana yang dilakukan terkait kasus korupsi tersebut.